Hei, jumpa lagi. Oke, nggak bosan kan? Kali ini, sore ini, ya, kita akan membahas panen super kompos. Di mana super kompos ini terbuat dari berbagai bahan organik yang kita fermentasikan. Lebih tepatnya sih kita tumpuk, dicampur dengan segala cacing tanah, segala apa semua, supaya nanti dia terurai dengan mikroba-mikroba tanah, ya, sehingga menjadi super kompos, bisa langsung dijadikan media tanam maupun sebagai pupuk, ya. Nah, hasilnya seperti apa dari super kompos itu? Kemarin kita sudah lihat beberapa tanaman di planter bag, ya, maupun yang di tanah langsung. Hasil dari di video sebelumnya juga ada yang kita tanam mangga di daerah pasir, tapi memang di sekitarnya kita tumpuk oleh super kompos. Nah, dari mana super kompos itu? Tanang, ini dia. Ini dia, ya. Cara sederhana saja. Jadi setiap potongan-potongan tanaman, potongan rumput, potongan gedebong pisang, ya, buah pepaya yang tidak termakan, masuk semua ke situ. Nanti di dekomposer oleh dekomposer alami. Itu yang sekarang sudah jarang terjadi di semua bidang pertanian, karena banyak kita sekarang ini menggunakan pupuk anorganik, sehingga melupakan bagaimana proses alam itu memproses sedemikian rupa untuk menghasilkan tanaman dan buah yang sehat, bagus, bergizi untuk kehidupan kita. Nah, mulai sekarang kita tidak usah perlu lahan luas, kita tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi sekali, ya, cukup dengan drum saja di pekarangan rumah sudah bisa. Misalnya kita mangkas bunga, kita mangkas bekas sayuran dari dapur, bekas potongan-potongan bayam, kulit-kulit bawang misalnya, kita kumpul, termasuk nanti cangkang-cangkang telur, masukkan, tidak bau. Yang penting bagaimana supaya tidak bau dan tidak berlalat, ya, tidak bau dan tidak berlalat. Bau dan berlalat itu timbul kalau ada bahan yang daging, ya. Jangan ada daging, jangan ada apa. Kalau hanya semua berbahan organik dari tumbuhan, itu nggak bau. Ayo kita buktikan. Sini. Iya. Ya, ini contohnya, ya. Nanti kita campur, kita lihat nih, lihat. Wow, penuh dengan organisme tanah. Lihat, ada cacing, tuh, cacing. Nah, kalau yang punya ternak juga, ini juga bisa menjadi alternatif, ya, untuk kasih pakan ke ternaknya, karena ini semua mengandung protein yang sangat tinggi, ya. Lihat, nah, cacing, ya, dari cacing ini, ya, lihat, banyak sekali mikroorganisme tanah. Lihat tuh, ini cacing nih. Nah, inilah pengurai dari bahan-bahan organik yang nantinya ininya bisa menjadi pupuk maupun media tanam yang sangat subur, ya. Ini kita ada 4 drum, ya, 4 drum. Kita akan aduk, kita akan campur, ya. Ini sih saya cuma beberapa menit aja, nanti saya tuangkan, ya. Empat-empatnya saya tuangkan, cukup dengan, ya, pejam mata lah, nanti nggak begitu susah lah untuk mengaduk ini seperti ini, ya. Oke, kita akan tuangkan, supaya kita bisa melihat bagaimana penampakan asli dari kompos-kompos yang akan kita panen, ya. Ini sudah kita tumpuk, ya, selama 2,5 bulan, ya, 2,5 bulan. Ini masih ada bekas-bekas, segala bekas daun pepaya, ya. Ini juga ada, lihat, daun-daun bambu. Nah, daun-daun bambu ini, sangat penting karena dia bisa menjadi faktor utama
tumbuhnya jamur-jamur yang sangat baik untuk proses penyerapan nutrisi oleh akar tanaman dari tanah. Lihat ke sini. Nah, ini udah mulai melapuk. Lihat. Nah, ini kita akan aduk nanti. Tuh. Ini bekas daun-daun mangga. Kita dulu ada mangkas mangga. Kita masukkan ke sini. Ini bekas batang mangganya, ya. Lihat sebelah sini. Ini kondisi, lihat. Begitu subur, saudara-saudara. Nah, sama. Ini juga ada bekas daun pepaya. Ini bekas rumput. Jadi rumput-rumput yang kita potong di taman, di halaman, kita tumpuk saja. Nanti dia akan turun sendiri seiring seiring dengan membusuknya, terdekomposisinya bahan-bahan organik ini, ya. Ini ada saya campur waktu itu dengan kokopit juga untuk menambahkan kaliumnya, ya. Nah, ini masih mentah karena ini mungkin masih baru, kemarin kita taruhnya, ya. Ini akan kita aduk, ya. Ini akan kita campur semua, ya, empat-empatnya supaya menjadikan satu super kompos. Kita akan simpan, ya. Setelah ini kita akan simpan di plastik kedap udara untuk nanti setiap pemakaian nanti baru kita buka. Mau pakai buka, mau pakai buka. Kalau mau pakai tidak dibuka dulu, tapi bisa dipakai, ya kan? Jadi harus dibuka dulu, pakai buka, pakai buka. Nanti akan ada satu plastik untuk kita nyimpannya. Oke? Nggak usah berlama-lama, ya. Kita campur semua ini. Lihat, ini ya termasuk di sini, ya. Bisa juga kalau kita sambil pelihara ayam atau burung, ya. Nanti kita akan bikin video, ya, satu video di mana kita pelihara ayam tanpa bau, ya, dan di lahan terbatas. Kita akan bikin satu videonya, ya. Saya ada di rumah, ya. Kita selesaikan dulu saja masalah perkomposan ini, saudara-saudara, ya. Kita aduk, teraduklah drum itu, teraduklah, teraduklah 4 drum, teraduklah 4 drum, teraduklah. Jadi setelah kita tertuang seperti ini, bagaimana proses selanjutnya, ya? Ini proses selanjutnya kita pakai kantong ajaib Doraemon. Kita akan masukkan di sini dan diikat kedap udara, ya, dengan dicampur nanti ragi untuk proses percepatan pelapukannya, ya, fermentasinya. Bisa juga dekat pakai E4 ataupun gula merah, ya, yang dicampur dengan air. Tapi ini kita sudah basah, ya. Kenapa kita buat dulu proses di drum lalu baru dimasukkan ke plastik? Apakah bisa langsung dimasukkan ke plastik dari bahan mentah? Sangat bisa. Cuman masalahnya namanya daun-daun mentah, ya, daun-daun baru pangkas. Ini kan kita dari pangkasan-pangkasan pohon, pangkasan-pangkasan rumput. Nah, namanya juga dari bahan-bahan seperti itu kan masih tajam, masih keras dan sebagainya. Bisa saja sih kalau kita cincang halus, tapi itu juga memerlukan effort dan tidak bisa di-applicated lah kalau untuk di rumah tangga, ya, di rumah-rumah gitu. Jadi yang paling mudah yaitu ya bekas pangkasan-pangkasan rumput, pangkasan bunga, pangkasan tanaman buah, masukkan saja dulu ke drum. Setelah nanti dia melapuk seperti ini, baru kita fermentasi di kedap udara. Bisa pakai E4, bisa pakai gula merah, atau bisa pakai ragi, ya, pakai ragi. Nah, nanti kita bagaimana contohnya, cobanya. Saya panggil khodam saya dulu, tolong dibantu, ya, untuk diaduk ini. Kita masukkan, ya. Sini. Nah, ini kita akan aduk, ya. Aduk pakai tangan saja, ya. Nah, kita campur lagi, ya. Kita campur raginya. Bisa juga pakai E4, ya, saya bilang tadi, atau gula merah, ya. Nah, kita aduk.
Kemudian kita masukkan ke plastik, dimasukkan ke plastik, ya, dimasukkan ke plastik. Ya. Nah lihat, ini, oh salah ini jelek. Ini bekas-bekas buah-buahan, yang tidak terpakai. Kita busukkan dulu, baru nanti kita fermentasi. Ya. Ini kita masukkan terus. Oke, masukkan sampai secukupnya ya. Nah, sambil dimasukkan kita tambah taburan raginya untuk mempercepat nanti fermentasinya. Nah, oke, terus up. Sedikit lagi kita padatkan biar agak banyak nanti hasilnya per karungnya. Oke, silakan. Oke, terus op. Kita padatkan dulu. Oke. Oke, diikat pakai kabel fish yang besar dan kuat tahan lama. Oke, diputar. Nah, masukkan. Terbalik bang. Tarik kuat. Oke, udah kedap udara. Ini kita tunggu, biarkan sambil kita mau pakai. Kalaupun kita mau pakai juga langsung tidak masalah. Nah, cuman karena ini banyak, jadi kita simpan sambil difermentasi, ya. Sambil nanti dia ada proses lagi di komposisinya. Kita simpan di tempat yang teduh, ya. Jadi ketika mau pakai, baru kita ambil. Mau pakai kita ambil. Oke. Untuk hasilnya nanti setelah fermentasinya, ya, ataupun cara pakainya kita bahas lagi, ya. Kalau untuk hasil buahnya kan kemarin sudah ada kedondong, ada jambu kristal, ada serikaya lokal, ada lemon, ya, ada black sapote, ada mangga, ya. Sudah terbukti hasilnya. Ini prosesnya seperti ini. Memang tidak mesti harus ditunggui karena ini namanya prosesnya proses alam. Beda dengan pupuk anorganik yang asal beli langsung bisa pakai, tetapi pupuk anorganik nanti akan mematikan mikroba tanah sehingga lama-kelamaan tanah akan gersang. Tapi kalau ini kita tambahkan mikroba tanahnya, nanti yang akan berbanyak sehingga dia makin menyuburkan tanah. Jadi tidak perlu lagi ke depannya kita beli pupuk anorganik, cukup dengan bahan sekitar kita. Oke, tunggu video selanjutnya. See you.